2211, Invincible Position. Pref next. Daftar isi. Settings. Hongyu berdiri kosong di belakang papan catur besar, dengan ekspresi hantu di wajahnya. Tawa Laobai membuat Hongyu terbangun, dia menatap Xia Ruofei dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu melakukannya?" Xia Ruofei tersenyum sedikit, dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengontrol perangkat lunak catur komputer di ruang Lingtu untuk memulai permainan baru. Dia juga memilih hitam, dan kemudian bertanya, "Senior, bagaimana Anda melakukannya?" "Kamu bahkan tidak perlu memikirkannya." Hongyu tampak terkejut, "Setiap gerakan, kamu akan segera memainkannya setelah aku menyelesaikannya." Ini tidak masuk akal." Lao Bo tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hongyu, keterampilan catur adik laki-laki ini berada di luar jangkauanmu, tentu saja kamu tidak perlu banyak berpikir. Berhentilah berbicara omong kosong, kamu sudah kalah dalam permainan, mari kita mulai permainan kedua." Hongyu melirik Laobai dan berkata, "Kamu dan aku sama-sama tahu betapa bagusnya adik ini dalam catur." Hongyu juga baru saja mencoba permainan dengan Xia Ruofei, dan dia masih tahu keterampilan catur Xia Ruofei. Keterampilan catur sulit untuk disamarkan, kecuali jika level Xia Ruofei jauh lebih tinggi dari Hongyu, maka sangat mungkin baginya untuk menyamar sebagai pemula tanpa ketahuan oleh Hongyu. Tapi Hongyu berpikir itu bahkan lebih tidak mungkin. Dia percaya bahwa penelitiannya tentang catur sudah cukup mendalam, dan sangat tidak mungkin Xia Ruofei pernah terkena permainan ceruk seperti itu sebelumnya. Hongyu tetap tidak bisa menerimanya. Pihak lain bisa mencapai puncak pelecehan dia sesuka hati dalam satu hari. Hongyu tidak tahu bahwa permainan catur ceruk yang dia pikir sebenarnya adalah nama rumah tangga di bumi Cina. Para master catur yang dapat dilihat di mana-mana di taman mungkin sangat terampil dalam catur. Tentu saja, meskipun Xia Ruofei belajar catur sangat awal, keterampilan caturnya sendiri memang tidak terlalu tinggi. Ruby sebenarnya kalah dengan software komputer. Xia Ruofei secara alami tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin saya lebih beruntung. Saya tahu bahwa keterampilan catur saya tidak sebaik pendahulu saya, jadi setiap gerakan didasarkan pada perasaan." Dengan perasaan, Hongyu merasa dia akan meledak. "Bisakah Anda memeriksa diri sendiri secara langsung setelah 10 gerakan dengan perasaan? Seberapa buruk levelmu?" Old Bai berkata dengan tidak sabar, "Hongyu, apa gunanya kamu meminta begitu banyak? Kapan putaran kedua akan dimulai?" Hongyu mendengus pelan dan berkata, "Apa yang terburu-buru? Kamu sudah kalah 8 kali, jadi kamu tidak sabar untuk kehilangan ke-9 kalinya." Senyum Lao Bai tiba-tiba membeku. Setelah beberapa saat, dia mendengus dingin dan berkata, "Bebek mati itu memiliki mulut yang keras. Dulu kamu beruntung, kali ini aku tahu bagaimana kamu bisa menang." Hongyu cemberut, menatap Xia Ruofei dan berkata, "Bahkan jika kamu beruntung, kurasa keberuntungan tidak akan selalu berpihak padamu. Aku akan serius di game berikutnya." Xia Ruofei tidak berbicara, hanya tersenyum dan mengangguk. Dia mengheningkan cipta untuk Hongyu di dalam hatinya, "Beberapa hal, jika Anda tidak serius, Anda dapat mencapai hasil yang lebih baik." Old Bai berkata sambil tersenyum, "Adik laki-laki, ayolah. Berjuang untuk game kedua untuk memenangkannya secara langsung." Hongyu melirik Lao Bai dan berkata, "Lao Bai, apakah kamu mencoba melanggar aturan? Siapa yang memintamu untuk berbicara selama kompetisi? Siapa yang tahu jika kamu memberinya sinyal rahasia?" Lao Bai berkata dengan acuh tak acuh, "Hongyu, jika kamu tidak mampu untuk kalah, katakan saja. Permainan kedua bahkan belum dimulai. Kode rahasia apa yang harus saya gunakan? Oke, untuk mencegah Anda tidak mengakui kekalahan Anda, saya akan mulai sekarang. Sekarang setelah Anda berbicara, Anda melanjutkan." Baru saat itulah Hongyu mendengus pelan, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengontrol bidak agar cepat kembali ke posisi mereka, kembali ke tata letak awal permainan akhir. Dia memandang Xia Ruofei dan berkata, "Game kedua, mari kita mulai." Xia Ruofei mengendalikan meriam sisi merah tanpa ragu-ragu. Langkah awal ini selalu tetap, dan setelah Xia Ruofei memilih hitam dalam permainan catur di ruang peta roh, langkah pertama dari sisi merah yang dikendalikan komputer juga seri dan 2 seri, jadi Xia Ruofei secara alami tidak akan memiliki sedikit pun ragu-ragu. Awalnya, jurus pertama Black memiliki satu dan hanya satu gerakan, yaitu, pion 5 menarik 6, dan memakan meriam yang baru saja Red pindahkan,
jadi langkah ini awalnya tidak memerlukan pemikiran apapun, tetapi Hong Yu tetap tidak melakukannya, gerakan terburu-buru, tetapi menatap papan catur dan berpikir selama setengah menit sebelum bergerak. Tentu saja jurus tersebut masih bidak 5 dan 6, karena sisi merah memanggil Jun, dan si hitam tidak bisa bergerak, jadi hanya jurus ini yang bisa dimainkan. Xia Ruofei memandang Hong Yu dengan sedikit aneh, karena langkah ini tidak perlu dipikirkan, dan tidak ada kemungkinan lain, tetapi Hong Yu masih memikirkannya untuk waktu yang lama. Xia Ruofei tidak tahu obat apa yang dijual di labu giok merah, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit, dan berjalan keluar dari langkah kedua. Hong Yu akan menjalani ujian panjang lagi. Jelas bahwa Jenderal Kulit Hitam telah dipaksa ke sudut mati oleh tentara merah dan tidak memiliki ruang untuk bergerak. Dia hanya bisa maju satu langkah untuk memakan para prajurit, tetapi dia masih berpikir tentang hal itu selama 1 menit sebelum dia mengambil langkah ini dan harus pergi. Apa yang ini lakukan? Terlalu berhati-hati. Atau apakah Anda ingin mengganggu ritme saya? Xia Ruofei berkata diam-diam di dalam hatinya. Jika tujuan Hong Yu adalah yang terakhir, maka itu benar-benar salah perhitungan. Xia Ruofei tidak memiliki apa yang disebut ritme sama sekali. Ini semua tentang bagaimana komputer berjalan. Seks, bahkan jika Hong Yu memikirkan setiap gerakan selama beberapa jam, dia tidak akan pernah tidak sabar. Tidak ada waktu yang disepakati untuk berpikir antara kedua belah pihak dalam kompetisi ini. Secara teori, Hong Yu bisa terus memikirkannya. Tentu saja, ini benar-benar memalukan, dan pohon cemara tua, yang menatapnya, pasti tidak akan setuju. Setelah ujian panjang Hong Yu, dia membuat satu-satunya gerakan yang bisa dia lakukan untuk memindahkan 6 menjadi 1. Beberapa langkah berikutnya pada dasarnya adalah salinan dari permainan pertama, dan semua orang memainkan catur yang sama seperti permainan sebelumnya. Tapi waktu berpikir Hong Yu di ronde ini jelas lebih lama dari ronde sebelumnya. Tidak peduli apa situasinya, dia harus berpikir lama sebelum dia bergerak. Segera datang ke langkah ke-11, di mana pemenang pertandingan sebelumnya muncul. Xia Ruofei masih memilih benteng ketiga dan kedua, dan Hong Yu, setelah ujian panjang seperti biasa, akhirnya keluar dari jalur catur yang benar, ia memilih benteng 1 untuk memasuki 7. Xia Ruofei tidak merasa terkejut ketika dia jatuh. Bagaimanapun, Hong Yu kehilangan game terakhir pada langkah ini, dan dia pasti akan memiliki beberapa refleksi. Faktanya, ritme Hong Yu di game terakhir dibawa lebih cepat oleh Xia Ruofei, sehingga pada langkah ke-11, ada sedikit ketidaksabaran dalam mentalnya, ada kesalahan yang jelas, dan dia ditangkap oleh Xia Ruofei untuk menang. Oleh karena itu, pada babak ini, Hong Yu memberikan perhatian khusus pada aspek ini. Tidak peduli betapa sederhananya langkah itu, dia harus mempertimbangkan setiap kemungkinan sebelum membuat keputusan. Bahkan jika tampaknya hanya ada satu kemungkinan, dia harus memikirkan kemungkinan beberapa langkah berikutnya setelah dia mengambil langkah ini. Di satu sisi, itu adalah untuk menghindari kesalahan tingkat rendah sebanyak mungkin, dan di sisi lain, itu juga merupakan cara untuk menstabilkan ritme sendiri. Bermain cepat dengan lambat dan menanggapi semua perubahan dengan perubahan konstan adalah strategi Hong Yu dalam game ini. Xia Ruofei masih sama, Hong Yu memilih jalan yang benar, dan dia masih tidak ragu-ragu, dan langsung meraih 3 seri. Hong Yu masih berpikir lama, dari 6 sampai 5, masih cukup memuaskan, tanpa kekurangan. Xia Ruofei memilih 4 mobil dan 5 retret menurut perangkat lunak komputer. Faktanya, permainan catur ini telah sampai pada titik ini, dan baru memasuki kompetisi yang sebenarnya. Kesalahan Hong Yu di game terakhir dapat dikatakan murni masalah mentalitasnya sendiri, dan itu adalah kesalahan tingkat yang relatif rendah. Dalam banyak manual catur, 13 gerakan sebelumnya disebut angkat topi. Seperti namanya, lepas topi untuk melihat seperti apa orang itu. Untuk permainan akhir, melepas topi di 13 langkah pertama adalah menghilangkan semua penampilan membingungkan dalam permainan catur yang terlihat kacau dan menawan, menunjukkan inti sebenarnya dari permainan akhir. Endgame ada di sini, dan situasinya sudah sangat jelas. Sebenarnya, ini adalah pion pertarungan kereta, yang mendekati akhir permainan praktis. Sisi merah dan hitam masing-masing memiliki 1 benteng, mobil, dan 2 pion-pion, dan tim merah memiliki 1 pion lagi. Tetapi pion ini masih ada, tanpa melewati Sungai Chu dan Alam Han, dalam permainan akhir ini di mana hasilnya dapat ditentukan dalam 1 langkah, itu pada dasarnya adalah dekorasi.
Setelah situasinya jelas, itu berarti situasi yang tidak terduga akan sangat berkurang, dan tesnya lebih pada keterampilan catur kedua belah pihak. Jadi ketika Hong Yu melihat situasi di papan catur, hatinya menjadi lebih stabil. Dia selalu percaya bahwa Xia Ruofei pasti lebih rendah dari dirinya dalam hal keterampilan catur. Bagian pembuka dari permainan akhir Pesta Bintang 7 ini benar-benar terlalu rumit, sehingga pemain dengan keterampilan catur yang tinggi sangat mungkin gagal karena kelalaian, tetapi sejauh ini, selama Anda memikirkan setiap langkah dan mengambil setiap langkah, itu adalah probabilitas tinggi tak terkalahkan. Pertandingan selanjutnya antara kedua belah pihak masih sama seperti di awal. Xia Ruofei tidak mulai melambat karena dia memasuki situasi duel yang relatif jelas. Dia masih mengambil setiap langkah dengan sangat cepat, dan dia hampir tidak punya waktu untuk berpikir. Begitu bidak catur di sisi Hong Yu jatuh, dia akan menggerakkan caturnya, potong segera, respon. Dan Hong Yu tidak membuat saingannya ceroboh karena situasinya jelas, dia masih memikirkan setiap langkah dengan cermat, dan mengambil langkahnya setelah mempertimbangkan dengan cermat. Ritme kedua tim di game kedua sangat lambat. Sebenarnya, ini bertentangan dengan niat awal Hong Yu, dia memutuskan untuk memilih permainan akhir dari Pesta Bintang 7 untuk kompetisi, dan itu pada awalnya adalah ide untuk menang cepat. Tapi sekarang dia sudah kalah terlebih dahulu, dan Xia Ruofei di sisi yang berlawanan sangat aneh. Dia tidak perlu berpikir untuk bermain catur, dan itu memberi banyak tekanan pada Hong Yu. Dia harus memastikan bahwa dia tidak kalah game ini, adapun seberapa cepat menang tidak bisa menang dengan cepat tidak begitu penting sekarang. Game ini bergerak maju dengan kecepatan yang sangat lambat. Tentu saja, meskipun kecepatannya lambat, Pesta Bintang 7 layak menjadi salah satu dari 10 game teratas. Faktanya, setiap langkah juga merupakan pembunuhan tersembunyi. Meskipun sisi hitam secara keseluruhan selalu mengambil inisiatif, apakah sisi merah adalah disebut jenderal atau tidak, tujuan utamanya sebenarnya masih bertahan, tetapi hitam tidak boleh membuat kesalahan, jika tidak, dia akan masuk neraka dalam satu langkah. Kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk melakukan skakmat kepada pihak lain sepenuhnya, tetapi secara umum pihak merah akan satu atau dua langkah lebih lambat dari pihak hitam, sehingga tujuan strategis pihak merah masih menahan pihak hitam, dan membuat pihak hitam dengan memanggil jenderal, menggambar, del. Anda tidak dapat menggunakan langkah pamungkas segera, terus terang, itu akan menyelamatkan Anda jika Anda menyerangnya. Pada saat yang sama, sisi merah juga berharap bahwa melalui penyesuaian terus-menerus, ia dapat menggunakan jurus pamungkas sebelum sisi hitam. Ini adalah inti dari permainan antara kedua belah pihak. Jadi meskipun tidak ada yang berbicara, papan catur sudah penuh dengan pedang, lampu, pedang dan bayangan yang sangat berbahaya. Hong Yu selalu tegang senar, otaknya berjalan cepat, menatap situasi papan catur. Rao karena dia memiliki basis kultivasi yang dalam dan semangat primordial yang kuat, tetapi dia masih merasa sedikit lelah. Di sisi lain, Xia Ruofei selalu santai dan tenang, seolah-olah dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Yang paling penting adalah bahwa sampai sekarang, dia selalu mempertahankan kecepatan bergerak yang sangat cepat, hampir tanpa pemikiran di setiap langkah. Ini membuat Hong Yu diam-diam terkejut, dan tekanan meningkat saat dia turun. Di bawah tekanan yang luar biasa, Hong Yu berhasil meningkatkan permainan menjadi 45 langkah. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Senior, kamu seharusnya bisa menilai hasil imbang." Baru saat itulah Hong Yu tiba-tiba menyadari bahwa sekarang ada benteng rook dan pion-pion di kedua sisi papan catur, serta pelatih tua yang telanjang umum dan tidak ada bidak lain di papan catur, dan kedua belah pihak saling menahan, dan ini sudah merupakan situasi damai yang jelas. Tentu saja, Hong Yu juga bisa menolak untuk menerimanya dan terus bermain di basis yang ada, karena undian belum benar-benar terbentuk. Tetapi melakukannya agak terlalu hambar, dan itu murni menunda waktu. Jadi Hong Yu berpikir sejenak, mengangguk frustrasi, dan mengakui, ini seri. Lao Bai tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Jika game pertama adalah kegembiraan yang tak terduga, maka game kedua ini benar-benar memberinya ketenangan pikiran. Dalam permainan ini, penampilan Xia Ruofei setajam biasanya. Tidak peduli bagaimana Hong Yu mengubah gerakannya, Xia Ruofei bisa menghadapinya tanpa berpikir. Meskipun hasil akhirnya hanya seri, tetapi untuk catur merah yang situasi keseluruhannya relatif pasif, undiannya sudah sangat bagus. Luar biasa. Di game kedua, Lao Bai tidak lagi khawatir,
dan tidak lagi khawatir bahwa Xia Ruofei berumur pendek. Terlebih lagi, menang dan seri berarti Xia Ruofei tidak akan kalah setidaknya, dan hasil terburuknya adalah seri dan pertandingan ulang. Untuk Lao Bai, yang telah kalah 8 kali berturut-turut, kali ini dia bisa menang dengan probabilitas besar, yang cukup untuk membuatnya sangat gembira. Hong Yu secara alami lebih tertekan, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tapi faktanya di depannya, dia bukan seseorang yang tidak bisa kalah, jadi dia berkata dengan cepat, masih ada game ketiga, ayo mulai. Potongan catur ditempatkan lagi, dan itu masih permainan akhir pesta bintang 7 klasik, dan masih Xia Ruofei yang memegang merah terlebih dahulu. Selusin gerakan pertama persis sama, Hong Yu masih memikirkan setiap gerakan untuk waktu yang lama, dan Xia Ruofei secepat biasanya. Seluruh permainan catur disederhanakan, dan setelah melepas topi, itu menjadi pertempuran klasik antara benteng dan pion. Dalam permainan ini, Hong Yu hanya memiliki satu cara, yaitu menang, apakah itu seri atau kalah, itu berarti dia kalah dalam permainan normal. Selain itu, Hong Yu juga dapat dilihat, meskipun Xia Ruofei bergerak sangat cepat di setiap langkah, ia tidak memiliki celah, dan beberapa catur bahkan sangat halus, yang dapat disebut sebagai gerakan yang sangat baik. Dapat dikatakan bahwa Xia Ruofei sangat stabil dari awal resmi kompetisi hingga saat ini, dan tidak pernah membuat kesalahan. Karena itu, Hong Yu juga tahu bahwa jika dia ingin menang di babak terakhir, dia harus mengambil sedikit risiko, dan hanya dengan kejutan dia bisa menang. Oleh karena itu, setelah permainan ini memasuki tahap permainan tengah, meskipun Hong Yu masih mempertahankan gaya permainan kedua, setiap langkah harus diuji untuk waktu yang lama, tetapi gaya catur menjadi lebih agresif. Dengan cara ini, meskipun situasi Xia Ruofei tampaknya lebih berbahaya, pada kenyataannya, Hong Yu sendiri juga dalam bahaya besar. Karena permainan akhir dari Pesta Bintang 7 memiliki niat membunuh yang tersembunyi di mana-mana, apakah itu sisi merah atau sisi hitam, ada peluang untuk membunuh dengan satu pukulan. Jika Xia Ruofei bertarung melawan Hong Yu sendiri, dengan keterampilan caturnya, bahkan jika ada celah di catur Hong Yu, Xia Ruofei mungkin tidak dapat menemukannya, dan dalam menghadapi serangan tajam Hong Yu, Xia Ruofei juga mudah dirawat, tentang satu hal dan kehilangan yang lain. Oleh karena itu, pilihan strategis Hong Yu sebenarnya tepat, hanya dengan melepaskan di babak terakhir saja ada harapan untuk menang. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa lawannya bukanlah Xia Ruofei di depannya, tetapi perangkat lunak hanya puluhan megabita di komputer. Perangkat lunak tidak akan memiliki masalah mentalitas, juga tidak akan mengabaikan satu atau yang lain karena serangan lawan yang tajam. Karena itu, ketika Hong Yu melakukan ini, dia sebenarnya membawa dirinya ke tepi tebing. Pada awalnya, dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi dia hanya merasa bahwa Xia Ruofei agak sulit untuk dihadapi. Meski begitu, dia tetap tidak bocor. Lawan ini terlalu sulit untuk dihadapi. Namun seiring berjalannya permainan dan semakin berubah, dia masih fokus menyerang, dan kesalahan pun tak terhindarkan muncul. Setelah Hong Yu bergerak, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengungkapkan kesalahan besar, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit pun di dalam hatinya. Dan Xia Ruofei memanggil sang jenderal dengan mobil merah tanpa ragu-ragu, yang benar-benar menghancurkan sedikit keberuntungannya yang terakhir. Pada langkah ini, perhatian Hong Yu terfokus pada sisi Xia Ruofei. Sepertinya dia selangkah lagi untuk memeriksa catur Xia Ruofei, tetapi karena ini, dia mengabaikan pertahanannya di sisinya. Meskipun Xia Ruofei memanggil jenderal kali ini, tidak ada kemungkinan dia akan mati dalam satu langkah, tetapi dia berhasil mencapai tujuan undian. Ada senyum masam di wajah Hong Yu, dan dia bergegas dan memukul, tidak hanya tidak mengalahkan Xia Ruofei, tetapi mengungkapkan kekurangannya sendiri. Sisi merah adalah jenderal, jadi Hong Yu tidak punya cara lain. Dia hanya bisa menggerakkan jenderal hitam untuk menghindari tepi. Adapun satu-satunya gajah, dia hanya bisa membiarkan Xia Ruofei memakannya. Setelah kehilangan uskup ini, catur kedua belah pihak pada dasarnya memasuki keadaan cemas, dan karena sisi merah memiliki blok penahanan yang besar, ia dapat dengan mudah kembali ke pertahanan, sehingga langkah terakhir yang dibuat oleh catur hitam ruby telah kehilangan efek. Hong Yu tidak perlu melanjutkan bermain catur untuk mengetahui bahwa sebagian besar permainan ini berakhir imbang, karena situasinya sekarang sudah jelas, dan hampir sama dengan permainan sebelumnya. Meski imbang berimbang, dalam pertandingan head-to-head, hasil imbang di game ini berarti Hong Yu benar-benar kalah dalam pertandingan hari ini.
Pada saat ini, Hong Yu sangat tertekan di dalam hatinya, sementara Lao Bai di sampingnya tersenyum dan kalah 8 kali berturut-turut. Ke-9 kali ini akhirnya berbalik. Menang sekali adalah yang kedua, terutama karena dia memenangkan kumpulan Sol Jade kali ini, dan dia tidak perlu kehilangan inti pohon. Di bawah trade-off, meskipun Hong Jade masih unggul, dia bisa bertahan selama-lama sekarang, setidaknya sampai saat berikutnya kultivator Lingsu memasuki reruntuhan, tidak akan ada masalah sama sekali. Namun, langkah Xia Ruofei selanjutnya membuat Lao Bai dan Hong Yu melebarkan mata. Dia tidak memilih untuk memakan uskup Black. Faktanya, Xia Ruofei sedikit bingung ketika dia melihat komputer bergerak. Dia berpikir bahwa komputer akan memakan uskup kulit hitam, dan kemudian mencari undian, tetapi perangkat lunak komputer tidak melakukan ini, tetapi menggunakan warna merah, turun dan menelepon lagi. Meskipun tingkat keterampilan catur Xia Ruofei tidak memungkinkan untuk melihat niat komputer untuk bergerak seperti ini, ia tetap memilih untuk mengikuti langkah komputer karena kepercayaannya pada perangkat lunak. Karena level Anda tidak cukup, jangan mengutak-atik jalur catur, andalkan saja plug-in dengan jujur. Baik Hong Yu dan Lao Bai tercengang pada saat yang sama. Untuk sesaat, Lao Bai bahkan bertanya-tanya apakah Xia Ruofei ingin kalah dalam permainan dengan sengaja. Dan Hong Yu tidak melihat niat Xia Ruofei untuk langkah ini untuk sementara waktu. Namun, karena pihak merah disebut jenderal, dia hanya bisa menggerakkan masa depan hitam untuk menghindari tepi. Dalam beberapa langkah berikutnya, Xia Ruofei memanggil jenderal dengan mobil merah ini terus-menerus, dan Hong Yu terus menggerakkan jenderal hitam. Setelah satu putaran, mobil merah kembali ke posisi semula, dan jenderal hitam berada di posisi yang sama seperti sebelum memanggil umum. Tampaknya Xia Ruofei telah berjalan beberapa langkah dan kemudian kembali setelah lingkaran, dan karena dia telah mengambil satu langkah lebih dari hitam, giliran hitam untuk bergerak saat ini, inisiatif itu menyerah. Namun, ketika tiba saatnya bagi Hong Yu untuk bergerak pada langkah ini, dia sudah tercengang. Karena saat ini dia telah melihat bahwa gerakan catur Xia Ruofei yang tampaknya tidak berguna sebenarnya sangat berbahaya. Hong Yu biasanya jatuh ke dalam ujian panjang. Dia menganalisis berbagai gerakan tindak lanjut secara rinci, dan akhirnya menemukan bahwa dia telah menemui jalan buntu. Tampaknya dia baru saja menukar gerakan awal, tetapi dia tidak memiliki catur untuk bergerak pada langkah ini, dan dia tidak dapat memanggil para jenderal secara langsung. Satu-satunya yang bisa bergerak adalah gajah hitam yang masih berada dalam daya tembak merah mobil. Dan tidak peduli bagaimana gajahnya pergi, Xia Ruofei memiliki kemungkinan untuk memeriksanya secara langsung sampai mati di langkah berikutnya. Hong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, tangan yang luar biasa. Ini hanya mengubah korupsi menjadi sihir. Karena Lao Bai belum pernah mempelajari permainan akhir dari pesta bintang 7 sebelumnya, dan dia belum pernah tenggelam dalam permainan catur seperti Hong Yu, jadi dia belum melihat ambang pintu. Hong Yu tersenyum pahit, dan akhirnya memilih Fei Xiang. Dan Xia Ruofei tidak ragu-ragu untuk turun dari benteng dan memanggil jenderal, kali ini tidak membuang-buang catur untuk berkeliling, tetapi para prajurit menunjuk. Langsung ke tenda tentara pusat lawan, dan mereka akan membunuh dengan satu pukulan. Lao Bai berhenti dan menatap Hong Yu, mengerutkan kening dan bertanya, Hong Yu, apakah ada hal lain? Kamu kalah ujian dan menjadi marah dan ingin menyakiti adik laki-laki ini. Biarkan saya memberitahu Anda, dengan saya di sini, Anda tidak mencoba untuk berhasil. Hong Yu mencibir dan berkata, siapa di dunia yang ingin merugikan adik laki-laki itu? Lao Bai, bagaimana jika kamu membawa adik laki-laki itu pergi seperti ini? Bagaimana jika kamu membunuh seseorang? Kentut, Lao Bai langsung memarahi, Lao Baiku telah berlatih selama bertahun-tahun, bahkan jika itu untuk taoismenya sendiri, tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Bukankah ada beberapa hal yang bola-balik di dunia kultivasi? Ketika dunia spiritual ada di sana, Hong Yu mengatakan ini dan melirik Xia Ruofei, alih-alih menjelaskan secara rinci, dia berkata, kamu tidak, bersumpah dengan hatimu sendiri, kamu benar-benar jika kamu ingin membungkam adik laki-laki itu, bagaimana Dao Xin akan terpengaruh. Xia Ruofei memandangi dua bos besar yang tidak bisa dia pertengkarkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit bingung. Sejujurnya, dia juga khawatir tentang aspek ini di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini masih di dalam pohon cemara Longya. Jika roh pohon cemara tua benar-benar buruk baginya, dia tidak memiliki ruang untuk perlawanan,
dan dia dapat memiliki waktu reaksi untuk membuatnya tepat waktu bersembunyi di ruang peta spiritual sudah merupakan berkah, dan ada kemungkinan besar bahwa dia bahkan tidak akan memiliki waktu reaksi untuk saat ini, dan dia akan langsung dibunuh. Lao Bai memandang Hong Yu dengan dingin dan berkata, sepertinya kamu masih peduli dengan adik laki-laki ini. Hong Yu, aku bisa bersumpah demi Dao Xin-ku sekarang bahwa aku tidak akan pernah menyakiti adik laki-laki ini. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Lao Bai tidak terlalu peduli tentang hidup dan mati Xia Ruofei, tetapi dia masih berharap Xia Ruofei dapat menyebarkan berita. Jika sejumlah besar biksu dari Lingsu datang untuk mencoba peruntungan mereka dan mengumpulkan esensi giok jiwa, dampaknya pada Hong Yu pasti akan lebih besar ya, jadi dia tidak membunuh Xia Ruofei barusan. Hong Yu tertegun sejenak, lalu mengangkat bahu dan berkata, yang terbaik adalah menjadi begitu alami. Lao Bai mendengus ringan, dan langsung bersumpah, orang tua itu bersedia bersumpah demi hatinya sendiri, kali ini adik kecil ini. Ngomong-ngomong, teman kecil, siapa namamu? Laporkan ke senior, nama junior adalah Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata dengan cepat. Oke, Lao Bai mengangguk dan berkata, kali ini, adik laki-laki Xia Ruofei bermain atas nama lelaki tua itu dan banyak membantu lelaki tua itu. Aku bersumpah demi Taoismeku, aku akan mengirim adik laki-laki itu keluar dengan selamat. Liputan Long Yabai, tidak pernah jika kamu menyakiti adik laki-laki Xia Ruofei. Jika kamu melanggar sumpah ini, lelaki tua itu bersedia dibakar sampai mati oleh api karma. Pepe berpura-pura menjadi payung. Kata-kata senior itu serius. Junior secara alami percaya pada senior. Xia Ruofei berkata dengan cepat. Tentu saja, dia tidak berani sepenuhnya mempercayai Lao Bai. Roh pohon ini telah berlatih selama puluhan ribu tahun, dan itu adalah pohon itu sendiri. Seharusnya tidak ada kemanusiaan sama sekali. Meskipun dia membantu Lao Bai, tetapi Lao Bai akan melakukannya, pasti tidak buruk untuknya. Jadi Xia Ruofei berkata dengan sopan setelah Lao Bai mengucapkan sumpah. Bagaimanapun, itu masalah kenyamanan dan biaya. Lao Bai melirik Hong Yu dan berkata, Hong Yu, apa lagi yang ingin kau katakan? Hong Yu mengangkat bahu dan berkata, itu sangat bagus. Keamanan adik laki-laki dijamin, jadi saya bisa. Yakin, kultivator harus sangat berhati-hati ketika bersumpah demi Dao Xin dan Yuan Xuan-nya sendiri. Sumpah itu jelas bukan hanya pembicaraan, jika tidak, suatu hari mungkin akan dibalas, terutama di ambang terobosan, sangat mudah untuk menimbulkan reaksi. Oleh karena itu, beberapa pembudidaya tingkat tinggi akan meluangkan waktu untuk menyelesaikan sebab dan akibat mereka sendiri sebelum menghadapi terobosan di ranah. Perlakukan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Lao Bai mendengus pelan, lalu menatap Xia Ruofei, dan berkata dengan ramah, adik laki-laki, ayo pergi. Xia Ruofei belum berbicara, dan Hong Yu memanggil lagi, tunggu. Hati Lao Bai menyala, dia memelototi Hong Yu, dan berkata, Hong Yu, jangan ambil satu inci pun. Hong Yu secara alami tidak takut pada Lao Bai, dia berkata sambil tersenyum, aku mencari adik laki-laki untuk sesuatu, apa yang kamu dapatkan? Xia Ruofei tertegun sejenak, dan dengan cepat bertanya, saya tidak tahu apa yang diperintahkan para senior. Hong Yu berkata dengan malas, adik laki-laki, saya melihat bahwa Anda memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang permainan akhir ini dan Anda telah mampu membuat gerakan yang baik berkali-kali. Saya telah mempelajari permainan akhir ini selama lebih dari setengah tahun, dan keterampilan catur Anda, adik kecil, buat aku juga melihat perburuan. Hai, bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk mencoba lagi? Ketika Old Bai mendengar ini, matanya tiba-tiba menyala dan dia bertanya, Hong Yu, apakah kamu mencoba untuk bersaing denganku lagi? Tingkat kinerja Xia Ruofei dalam kompetisi ini barusan membuat Lao Bai terkesan. Jika Hong Yu benar-benar ingin membalik buku setelah kalah, maka Xia Ruofei akan terus membandingkannya dengan dia, dan kemungkinan menang masih sangat tinggi, jadi bisa bukankah dia menghasilkan lebih banyak uang? Kembali ke esensi giok jiwa. Anda bahkan dapat memintanya untuk mengambil inti pohon yang dia menangkan sebelumnya sebagai taruhan. Meskipun semua orang setuju bahwa setiap kali reruntuhan dibuka, mereka akan memiliki ujian dan 2 kemenangan dalam 3 putaran. Tetapi jika kedua belah pihak setuju, beberapa permainan tambahan tidak masalah. Hong Yu memutar matanya dan berkata, apa pendapatmu tentang hal-hal yang indah, Lao Bai? Oh, melihat adik laki-laki ini sangat pandai catur,
kamu ingin dia memainkan beberapa permainan lagi untukmu. Lebih baik memasukkanmu ke dalamnya, di depanmu 8 kali. Siapa yang kalah menang kembali. Apa aku terlihat begitu bodoh? Kamu, Lao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan berkata, bukankah kamu mengatakan kamu ingin bersaing dengan adik laki-lakimu untuk beberapa permainan lagi? Hong Yu melengkungkan bibirnya dan berkata, aku dan adik laki-lakiku yang belajar dari satu sama lain. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Baru pada saat itulah Lao Bai tahu bahwa dia akan salah, dan dia diam-diam menyesali bahwa dia juga berharap Hong Yu akan kehilangan mata merahnya, dan dia ingin menemukan jalan kembali. Hong Yu melirik Lao Bai lagi dan berkata, Lao Bai, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa di kompetisi berikutnya, saya harus memilih catur, dan saya akan menggunakan permainan akhir ini. Jadi saya ingin mengambil keuntungan dari adik laki-laki itu, sebelum pergi. Mintalah nasihatnya, sedangkan untukmu, masih berdoa agar reruntuhan dibuka lagi, kamu dapat menemukan seorang penolong dengan keterampilan catur yang luar biasa seperti adik kecil Xia Ruofei. Wajah Bai Tua tiba-tiba berubah menjadi jelek. Permainan akhir ini memang sangat berbahaya. Jika Anda seorang pemula, sangat mudah untuk jatuh ke dalam jebakan. Dalam permainan dengan 2 kemenangan dalam 3 pertandingan, jika Anda kalah dalam 2 pertandingan dalam waktu singkat, Anda tidak perlu berjuang. Dia tidak berpikir bahwa dia dapat memiliki keberuntungan seperti itu lain kali. Dia dapat menemukan seseorang untuk mewakilinya dalam pertempuran, dan dia dapat melakukannya sebaik Xia Ruofei. Lao Bai memutuskan bahwa dalam 500 tahun ke depan, dia akan mempelajari permainan akhir ini dengan cermat. Meskipun struktur permainan akhir rumit, seorang kultivator dengan semangat primordial yang kuat telah belajar selama 500 tahun, dan dia dapat belajar banyak. Bimbingan waktu, sejauh mana dia bisa mengajarkannya, dia tidak tahu di dalam hatinya. Kapan Xia Ruofei sedang belajar catur hari ini dan ketika dia berada dalam permainan yang sebenarnya, penampilannya benar-benar berbeda, yang telah membuat Lao Bai meragukan kemampuan mengajarnya. Terlebih lagi, bagaimana jika Ruby ini hanya membicarakannya? Lagi pula, inisiatif untuk memilih catur terletak pada Hong Yu, bagaimana jika dia memilih catur lain 500 tahun kemudian? Lao Bai memikirkannya, tidak peduli bagaimana dia berasumsi, dia benar-benar ingin menanggapi kata-kata Hong Yu dengan serius dan menggunakan 500 tahun untuk mempelajari permainan akhir ini. Jika tidak digunakan, itu hanyalah buang-buang waktu bagi Lao Bai yang telah hidup begitu lama. Bahkan jika dia menghabiskan 500 tahun mempelajari permainan akhir, itu hanya sesaat dalam umur panjangnya. Jika Anda menggunakan itu, maka kerja keras selama 500 tahun tidak akan sia-sia. Tentu saja, paling banyak, dia akan menghabiskan sejumlah waktu setiap hari untuk belajar, dan tidak mungkin untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk itu. Lagi pula, dia masih harus berkultivasi, dan dia harus berurusan dengan melahap dan pelecehan setiap hari. Dari Hong Yu biasanya Ruby akan tetap mengganggu dan melahapnya. Old Bai akhirnya mengetahuinya, tidak peduli bagaimana reruntuhan berikutnya dibuka, setidaknya sekarang Hong Yu sangat tertarik dengan permainan akhir ini, dan sangat ingin bersaing dengan Xia Ruofei untuk beberapa permainan lagi. Pada kasus ini, Lao Bai merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan Hong Yu menggunakan pengalaman Xia Ruofei dengan sia-sia, dan dia harus membayar harga. Apa yang bisa dilakukan Hong Yu tidak lebih dari Soul Jade Essence. Xia Ruofei memenangkan beberapa Soul Jade Essence, yang juga melemahkan Hong Yu. Memikirkan hal ini, Lao Bai segera berkata, Hong Yu, adik laki-laki Xia Ruofei datang ke dunia Qingping ini untuk menemukan kesempatannya sendiri. Waktu dia masuk sangat terbatas dan sangat berharga, bagaimana dia bisa bermain catur denganmu sepanjang waktu? Ini magang, jadi kamu harus membayar sedikit perbaikan. Terlebih lagi, ini judi. Bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa sedikit keberuntungan? Petik 2. Hong Yu mencibir dan berkata, jangan khawatir, saya tidak pelit seperti Anda. Selain itu, saya telah memenangkan 8 pertandingan di depan saya, bahkan jika saya kalah sedikit sekarang, tidak ada salahnya, saya akan memberi saudara saya sedikit keberuntungan. Tidak ada masalah, Xia Ruofei tidak bisa berbicara sama sekali, dan 2 bos besar yang tidak mampu menyinggung mengatur segalanya dengan jelas. Dan, berbicara, seolah-olah Anda ingin memberi diri Anda beberapa manfaat. Ini benar-benar orang yang duduk di rumah, manfaatnya jatuh dari langit. Pada saat ini, Hong Yu berkata kepada Xia Ruofei sambil tersenyum, bagaimana? Adikku,
Aku tidak akan membiarkanmu menembak tanpa bayaran. Setiap kali kamu memenangkan permainan, aku akan memberimu sepotong barusan, dan itu masih 2 kemenangan dalam 3 pertandingan, tetapi kita dapat membandingkan beberapa pertandingan lagi. Bidak catur ini adalah harta yang sangat berharga, dan bahkan lelaki tua itu serakah. Petik 2. Berbicara tentang ini, Hong Yu melirik Lao Bai dan berkata, ngomong-ngomong, jika Anda menginginkan bidak catur dari catur merah sekarang, tidak ada masalah. Saya telah mengalahkannya 8 kali sebelumnya, meskipun saya telah menggunakan beberapa itu sendiri, tetapi masih ada beberapa stok, berikan saja beberapa bidak catur. Meskipun mereka memilih jenis catur yang berbeda dan jumlah bidak yang berbeda setiap kali, jumlah total taruhan adalah sama setiap kali bidak lebih besar dari yang sebelumnya. Potongan yang Hong Yu katakan kepada Xia Ruofei secara alami didasarkan pada standar saat ini, jika digantikan oleh beberapa permainan judi sebelumnya, itu mungkin beberapa bagian. Setelah Lao Bai mendengarkannya, paru-parunya akan meledak. Mulut Hong Yu orang ini benar-benar bau, dan dia bangga dengan kemurahan hati orang lain. Benar-benar penuh kebencian. Namun, Lao Bai harus mengakui bahwa setelah mendengarkan tawaran Hong Yu, dia benar-benar tergoda. Dia berharap dia dan Xia Ruofei akan bertukar identitas dan membiarkan dirinya bermain sendiri untuk bersaing dengan Hong Yu. Xia Ruofei sedikit terkejut dengan kue yang jatuh dari langit, meskipun dia tidak tahu apa bidak catur itu, dia tidak kekurangan penglihatan dasar. Faktanya, dia tidak membutuhkan penglihatan yang baik. Begitu bidak catur muncul, jiwa baru lahir dan tubuh fisiknya sangat terpelihara. Itu hanya berdiri di samping untuk menyerap sedikit nafas yang keluar dari bidak catur, jika dia bisa menggunakannya secara langsung, manfaatnya tidak terbayangkan. Xia Ruofei tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan lemah, terima kasih atas cintamu, senior. Tapi karena ini adalah permainan judi, wajar untuk mengambil taruhan yang sama, tetapi junior tidak dapat menerima taruhan seperti itu, harta berharga dan bertaruh dengan senior. Hong Yu melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu membayar taruhan apapun. Jika kamu kalah, kamu akan menggunakan jumlah kemenangan. Jika kamu tidak dapat menang dalam tindak lanjut, kompetisi akan berakhir, dan Anda tidak perlu membayar taruhan apapun, bagaimana? Tujuan dari Hong Yu bukan untuk menemukan permainannya, tetapi untuk mempelajari lebih banyak keterampilan catur dari Xia Ruofei. Misalnya, langkah di tahap terakhir dari game ketiga barusan menggunakan pengereman statis, dan menggunakan beberapa gerakan yang tampaknya menjadi buang-buang catur. Itu berubah menjadi kemenangan tiba-tiba, jadi keterampilan sikat ilahi adalah yang paling ingin dia pelajari. Jika Xia Ruofei tidak bisa mengalahkannya dalam tindak lanjut, itu berarti keterampilan catur Xia Ruofei telah terkuras olehnya, dan tidak ada gunanya mengatakan itu jelek, dan Hong Yu secara alami tidak akan terus mencoba. Adapun manfaat menang dari pihak Xia Ruofei, Hong Yu tidak pernah memikirkannya. Jangan katakan bahwa dia tidak memiliki kepastian untuk memenangkan Xia Ruofei. Bahkan jika dia menang, harta seperti apa yang bisa dibuat oleh seorang kultivator di tahap Nas Chen Sol. Di Kain Wall, Xia Ruofei mendengarkan persyaratan yang ditawarkan oleh Hong Yu, dan berkata tanpa ragu, terima kasih senior. Junior setuju. Ini adalah kesepakatan yang sama sekali tidak berharga. Orang bodoh tidak akan setuju. Hong Yu menyeringai dan berkata, kalau begitu itu keputusan. Tapi jika kita belajar dari satu sama lain, tidak perlu menggunakan papan catur dan bidak sebesar itu. Setelah berbicara, Hong Yu melambaikan tangannya, dan tanah di tengah gua berangsur-angsur naik, dan segera meja batu dan 2 bangku batu muncul. Milik saya, bagi Hong Yu, mengendalikan tambang Sol Jade semudah menggerakkan tangan. Papan catur juga telah terukir di atas meja Sol Jade. Potongan catur merah dan hitam ditempatkan di papan catur. Potongan catur merah masih terbuat dari inti pohon hijau dengan karakter merah. Terukir di atasnya, bidak catur hitam berwarna merah cerah itu terbuat dari esensi giok jiwa, dan tulisan tangan berwarna hitam alami. Tentu saja, dibandingkan dengan bidak seukuran batu asa barusan, set catur ini adalah versi mini, dan setiap bidak mungkin sedikit lebih besar dari tutup botol bir di bumi. Hong Yu melirik pohon cemara tua di sebelahnya dan berkata, orang tua, ujian kami sudah selesai, tidak ada hubungannya denganmu di sini, selanjutnya adalah diskusi antara aku dan adik laki-laki Xia, kamu masih berdiri di sini. Ada apa Anda lakukan? Aku harus membantu adik kecil untuk menonton sedikit. Lao Bai berkata tanpa mengubah wajahnya,
bagaimana jika kamu kalah dan tidak mengakuinya? Bagaimana jika kamu kalah dengan terburu-buru dan menembak adik laki-laki itu secara langsung? Aku harus berjanji, keselamatan adik laki-laki. Faktanya, Lao Bai juga ingin menonton keduanya bermain melawan satu sama lain, dan mengambil kesempatan untuk belajar lebih banyak. Karena diputuskan bahwa permainan akhir ini akan dipelajari dalam 500 tahun ke depan, bukankah objek pembelajaran terbaik, Xia Ruofei, yang sekarang ada di depannya? Lao Bai bahkan berpikir, ketika Hong Yu selesai, dapatkah dia berdiskusi dengan Xia Ruofei, tinggal selama beberapa hari, dan memberinya tip khusus, yang jauh lebih efisien daripada penelitiannya sendiri. Masalahnya adalah saya juga membayar sedikit untuk Xia Ruofei. Meskipun pembudidaya lingsu memasuki dunia Kingping untuk mencari peluang, bukankah ini peluang besar bagi pembudidaya lingsu? Apakah itu esensi giok jiwa atau inti cemara gigi naga? Bahkan di era dunia roh sebelumnya, mereka semua adalah harta yang tak ternilai. Sekarang sumber dayanya tidak sekaya era dunia roh, jadi mereka secara alami lebih berharga. Hong Yu juga tidak peduli, lagi pula, menonton catur di sela-sela dan bermain game secara langsung, perasaannya masih berbeda, dan panennya pasti akan jauh lebih banyak daripada Lao Bai. Kalau begitu tetap di samping dan jujur, jangan ganggu kami. Menonton catur tanpa mengatakan apa-apa, pria sejati. Kata Hong Yu tanpa basa-basi. Lao Bai tidak menganggapnya serius, dan mengangguk sambil tersenyum. Setelah Xia Ruofei dan Hong Yu duduk di bangku batu, Lao Bai berdiri di belakang Xia Ruofei, seperti orang tua yang menonton catur di taman di bumi. Hong Yu menunjuk ke bidak catur yang sudah diletakkan di papan catur, dan berkata sambil tersenyum, "Adik kecil, tolong." Omong-omong, setelah kompetisi, tidak peduli apa hasilnya, set kursi meja dan bidak catur ini akan diberikan kepadamu. Simpanlah sebagai kenang-kenangan, meskipun bidak catur terbuat dari giok jiwa dan inti pohon, karena ukurannya yang kecil, meskipun sangat berharga bagi Xia Ruofei, itu tidak ada artinya di mata Hong Yu. Adapun meja dan bangku, mereka tidak terbuat dari giok jiwa, tetapi hanya giok jiwa, meskipun mereka juga giok jiwa berkualitas sangat tinggi, di kedalaman tanah, giok jiwa seperti itu dihitung 10.000 ton dan 100.000 ton, hanya ada satu meja dan dua bangku, dan Hong Yu secara alami tidak akan mengingatnya. Hal-hal ini benar-benar tidak layak disebut di matanya, mereka hanya dapat dianggap sebagai souvenir kecil. Xia Ruofei tidak munafik, mengangguk dan berkata, kalau begitu junior akan berterima kasih kepada senior Hong Yu terlebih dahulu. Belum lagi betapa berharganya bahan bidak catur, set catur ini sendiri sangat halus, dan meja serta bangkunya juga terbuat dari sol jade berwarna merah jernih. Di masa depan, meja, bangku, dan bidak catur ini akan ditempatkan di Pulau Taoyuan. Mereka memainkan beberapa permainan, dan sambil mengembangkan sentimen mereka, mereka juga menguntungkan baik jiwa yang baru lahir maupun tubuh fisik. Ayo mulai, kamu duluan. Hong Yu memberi isyarat ajakan. Xia Ruofei mengangguk, mengulurkan tangannya dan mengambil senjatanya sendiri. Langkah pertama secara alami sama dengan yang kedua dan keempat. Ekspresi Hong Yu juga menjadi serius, dan kalian berdua datang dan pergi untuk memulai game pertama. Kali ini, dalam diskusi dengan Xia Ruofei, gaya Hong Yu telah berubah lagi. Dia tidak lagi menghabiskan waktu lama memikirkan setiap langkah, terkadang berpikir lama, dan terkadang sangat cepat. Sebenarnya, ini adalah ritme catur yang normal. Faktanya, beberapa catur tidak memiliki kemungkinan lain sama sekali, hanya ada satu gerakan, dan sebenarnya tidak perlu berpikir terlalu lama. Dan setelah keduanya memainkan 3 pertandingan, Hong Yu sudah akrab dengan jalur catur Xia Ruofei, tepatnya, jalur catur perangkat lunak komputer yang digunakan oleh Xia Ruofei, terutama pada tahap pembukaan. Hanya ada beberapa solusi terbaik, dengan Hong Yu ingatannya sudah lama bisa dituliskan sepenuhnya, jadi sebenarnya tidak perlu tes yang panjang. Waktu berpikir Hong Yu secara bertahap menjadi lebih lama setelah memasuki tahap tengah, dan pihak Xia Ruofei melanjutkan gaya sebelumnya seperti biasa, dan pada dasarnya tidak punya waktu untuk berpikir, untuk menghadapinya, bahkan jika Hong Yu dengan sengaja membuat trik aneh, dia tidak perlu pikiran. Ini membuat Hong Yu dan Lao Bai sama-sama terkesiap takjub. Tentu saja, Xia Ruofei selalu mempertahankan kecepatan seperti itu, dan perlahan Hong Yu dan Lao Bai sudah sedikit terkejut. Di game pertama, Hong Yu melanjutkan gaya kehati-hatiannya sebelumnya, dan setiap gerakan berfokus pada stabilitas untuk mencegah serangan diam-diam Xia Ruofei. Hitam sendiri memiliki inisiatif tertentu, jadi dalam game ini,
keduanya tidak dapat dipisahkan, dan di tahap terakhir, situasi prajurit benteng melawan pion benteng pada dasarnya dipulihkan. Tepat ketika Hong Yu hendak mengusulkan permainan ini untuk seri, Xia Ruofei ternyata menjadi langkah brilian lainnya, yang secara langsung mengubah situasi. Langkahnya tampak sangat mendebarkan, dan dia menempatkan komandan merahnya ke tempat yang berbahaya. Hitam hanya perlu mengambil satu langkah lagi untuk sepenuhnya memeriksa sisi merah. Tapi itu adalah celah dari satu langkah ini, tetapi itu benar-benar surga dan neraka, karena setelah tentara dalam bahaya, sisi merah tampaknya menjadi penelepon biasa, tetapi dapat meluncurkan serangan terus-menerus, langkah berturut-turut, sisi hitam menuju jalan buntu, Hong Yu harus menyerah dan mengakui kekalahan. Game pertama berakhir dengan kemenangan Xia Ruofei. Mungkin karena ini bukan tes resmi dengan Lao Bai barusan, dan taruhannya hanya bidak catur setelah 3 ronde, jadi meskipun Hong Yu kalah 1 ronde, dia tidak frustrasi sekarang. Setelah permainan ini, dia tidak segera memulai permainan baru, tetapi mengembalikan bidak catur ke gerakan sebelum trik Xia Ruofei, dan kemudian berdiskusi dan menganalisis dengan Xia Ruofei. Tentu saja, itu terutama analisisnya sendiri. Karena Xia Ruofei sendiri tidak tahu apa yang baik tentang langkah ini, itu sepenuhnya karena perangkat lunak komputer memilih cara itu, jadi dia mengikuti seperti kucing dan harimau. Xia Ruofei tidak banyak bicara, tetapi itu memberi Hong Yu perasaan yang tak terduga. Permainan catur ini membuat Hong Yu merasa semakin jelas. Faktanya, setelah 3 putaran kompetisi, pemahaman Hong Yu tentang permainan akhir ini jelas lebih dalam, dan keterampilan caturnya juga meningkat. Tetapi ketika dia menghadapi Xia Ruofei, dia masih merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Bukankah ini menunjukkan bahwa Xia Ruofei tidak terduga? Setidaknya itulah yang dipikirkan Hong Yu. Oleh karena itu, dia sangat beruntung bahwa dia telah memutuskan untuk memainkan beberapa permainan lagi dengan Xia Ruofei. Jika lain kali reruntuhan dibuka, dia akan benar-benar memilih permainan catur pesta bintang 7 sebagai item kompetisi. Lalu bermain melawan master seperti Xia Ruofei hari ini sangat penting baginya. Kesempatan belajar yang berharga bahkan sulit dipahami. Lagi pula, waktu pembukaan reruntuhan sangat singkat. Sebagian besar waktu, reruntuhan dunia Kingping sepi, dan padang rumput Hedong sepi, benar-benar tidak berpenghuni. Dia hanya bisa membenamkan dirinya dalam penelitian, jadi bagaimana pertarungan puncak hari ini dapat meningkatkannya begitu banyak. Hong Yu mempelajarinya sebentar, dan kemudian dia memposisikan kembali caturnya dengan puas, dan berkata dengan riang, "Adik laki-laki, mari kita mulai permainan kedua." Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya." Di game kedua, gaya Hong Yu menjadi lebih konservatif, dan bahkan pada dasarnya mengikuti jalur catur game kedua dari kompetisi resmi barusan. Tentu saja, ada beberapa kupe kecil di dalamnya, tetapi gaya keseluruhannya sangat mirip. Ide Hong Yu juga sangat sederhana. Jika dia kalah lagi dalam permainan ini, dia akan dianggap gagal di pertandingan pertama. Tidak ada ruginya kehilangan bidak catur, karena dia telah meninggalkan Xia Ruofei. Dia secara alami siap untuk kehilangan beberapa bidak catur kepada Xia Ruofei. Namun jika permainan ini bisa dipaksakan seri, masih ada kemungkinan permainan ketiga, jika tidak, permainan kedua selesai dan permainan selesai. Mereka semua kalah dalam permainan, dan mereka semua kehilangan satu bagian. Hong Yu tentu saja berharap untuk memainkan lebih banyak permainan, sehingga dia bisa belajar lebih banyak. Sebaliknya, 2 game berakhir dalam 1 game, dan rasio harga kinerja terlalu rendah. Bahkan, dia mendapatkan keinginannya. Bagaimanapun, situasi catur hitam umumnya lebih baik daripada catur merah. Tidak mengherankan jika dia memilih langkah yang lebih konservatif dan akhirnya memaksakan hasil imbang. Di game kedua, kedua belah pihak berjabat tangan dan berdamai. Setelah awal game ketiga, Hong Yu mulai mencoba rutinitas menyerang yang berbeda. Reaksi Xia Ruofei masih tenang, tidak peduli apakah Hong Yu adalah serangan yang tajam atau pertahanan yang stabil, dia selalu menembak tanpa berpikir, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Penampilan Xia Ruofei juga membuat Hong Yu dan Lao Bai semakin dikagumi secara diam-diam. Lao Bai bingung, dia telah membimbing Xia Ruofei. Dia jelas merasa bahwa bakatnya dalam catur tidak tinggi, dan peningkatan keterampilan catur sangat terbatas, tetapi bagaimana Xia Ruofei menjadi begitu berani dalam permainan akhir ini? Tinggal bagaimana berjuang. Sebaliknya, Hong Yu sudah memiliki kesan yang terbentuk sebelumnya. Dia hanya mencoba permainan normal dengan Xia Ruofei di awal,
dan Xia Ruofei kalah dalam permainan itu dengan sangat bersih. Saya pikir Xia Ruofei sengaja bersembunyi. Dan dalam pandangan Hong Yu, itu karena keterampilan catur Xia Ruofei lebih dari satu tingkat lebih tinggi darinya, sehingga Xia Ruofei dapat menyembunyikan kecanggungannya tanpa jejak, dan dia bahkan tidak dapat menyadarinya. Hong Yu tidak peduli tentang menang atau kalah, dia ingin mendapatkan lebih banyak inspirasi dari gerakan Xia Ruofei. Oleh karena itu, meski harus memenangkan game ketiga untuk memastikan hasil imbang antara kedua belah pihak, dia tidak bersemangat untuk menyerang seperti pada game ketiga dari game resmi tadi. Mungkin perubahan mentalitas itulah yang membuat performanya lebih stabil. Di game ketiga, kedua belah pihak masih saling membunuh, dan hasil akhirnya agak di luar dugaan Lao Bai, keduanya masih berjabat tangan dan berdamai. Dengan cara ini, Xia Ruofei meraih 1 kemenangan dan 2 kali seri dalam kompetisi ini, dan memenangkan game pertama tanpa ketegangan. Setelah kedua belah pihak menggambar permainan catur, Hong Yu mengacak-acak bidak di papan catur sambil tersenyum, dan berkata, "Kakak Xia sangat pandai catur, saya mengaguminya. Saya yakin saya kalah dalam permainan ini." Xia Ruofei berkata dengan rendah hati, "Senior sudah menyerah." Hong Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimana dengan yang lain? Saya bersedia menemani Anda," kata Xia Ruofei tanpa ragu-ragu. Hong Yu membawa manfaat ke pintu, Xia Ruofei bodoh jika dia tidak setuju. Hong Yu berkata lagi, "Taruhan untuk kompetisi ini harus dibayar terlebih dahulu, dan kita akan menyelesaikannya bersama ketika kita akhirnya mengakhiri kompetisi. Bagaimana?" "Tidak masalah," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kompetisi itu sendiri adalah bahwa hanya Hong Yu yang membayar taruhan. Jika Xia Ruofei kalah, dia akan langsung menggunakan jumlah kemenangan. Jika Xia Ruofei kalah lebih banyak, Hong Yu tidak meminta Xia Ruofei untuk membayar taruhan ekstra, jadi tentu saja lebih nyaman untuk penyelesaian akhir. Pertandingan kedua dimulai, kedua belah pihak saling bergantian, dan mereka bersenang-senang di papan catur. Pada akhirnya, di game kedua, Xia Ruofei menang dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, dan hasil imbang terjadi di game kedua. Di pertandingan ketiga, Xia Ruofei memenangkan 2 hasil imbang dan 1 kemenangan, dan juga menang. Pada pertandingan keempat, Xia Ruofei memiliki 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan, kedua belah pihak terikat dan berjabat tangan untuk berdamai. Ini juga pertama kalinya Hong Yu mengalahkan Xia Ruofei dalam 1 pertandingan hari ini. Tepatnya, ia memenangkan perangkat lunak komputer dalam 1 pertandingan. Sejujurnya, Xia Ruofei sangat terkejut ketika dia melihat kegagalan perangkat lunak komputer. Dapat dilihat bahwa penelitian Hong Yu tentang permainan akhir dari Pesta Bintang 7 terus memperdalam permainan dengannya, dan levelnya telah meningkat dengan cepat. Daya ingat seorang kultivator sangat luar biasa, apalagi seorang kultivator seperti Hong Yu dengan Yuan Shen yang sangat kuat, sehingga ia dapat mengingat setiap langkah permainan antara kedua belah pihak selama yang ia mau. Hong Yu secara alami tidak tahu bahwa lawannya yang sebenarnya adalah komputer Xia Ruofei. Jika tidak, selama dia mengikuti jalur catur dari permainan yang baru saja dia menangkan, dia akan bisa menang dengan probabilitas tinggi pada akhirnya. Perangkat lunak komputer Xia Ruofei bukanlah AI, ia tidak belajar dengan sendirinya, juga tidak membuat perhitungan kabur. Pada dasarnya, ia bermain sesuai dengan jalur catur yang ditetapkan dalam database. Jadi jika Hong Yu bermain dengan cara yang sama seperti permainan sebelumnya, komputer pada dasarnya tidak akan merespon, pada akhirnya, Ruby akan menang. Tentu saja, bahkan jika Hong Yu tahu bahwa gerakan catur ini bisa menang, dia tidak akan menggunakannya lagi. Jika Xia Ruofei bersaing dengannya atas nama Lao Bai barusan, maka dia mungkin tidak ragu untuk memilih kemenangan, tetapi sekarang tujuannya adalah untuk belajar dan berkembang, jadi bahkan jika dia menang, dia akan terus mengubah gaya catur dan caturnya. Cobalah ide-ide baru. Oleh karena itu, pada pertandingan kelima, Hong Yu dengan tegas melepaskan trik sebelumnya dan mulai mencoba rutinitas ofensif lainnya. Alhasil, pada pertandingan kelima, Hong Yu gagal memenangkan 3 pertandingan, Xia Ruofei meraih 1 kemenangan dan 2 kali seri, dan memenangkan pertandingan tanpa ketegangan. Namun, Hong Yu telah memainkan permainan sepanjang waktu. Pertandingan ke-6 dimulai, dan ada semakin banyak seri. Misalnya, pertandingan ke-6 adalah 3 seri. Di kompetisi selanjutnya, game ke-8 dan ke-9 juga 3 kali seri. Dalam kompetisi ini, Hong Yu telah merawat Xia Ruofei dengan baik, dan Xia Ruofei tidak perlu bertaruh nyata,
jadi Xia Ruofei tentu saja malu untuk menghitungnya sebagai kemenangannya ketika ada 3 seri. Jika 3 pertandingan semuanya seri, maka pertandingan akan seri. Keduanya memiliki total 10 pertandingan, dan Hong Yu tidak memenangkan satu pertandingan pun, tetapi jumlah pertandingan antara kedua belah pihak telah mencapai seri, dan Xia Ruofei memenangkan total 6 pertandingan. Dengan cara ini, menurut kesepakatan kedua belah pihak, Xia Ruofei akan memenangkan 6 potong. Xia Ruofei juga merasa pikirannya sedikit linglung. Dia tahu betapa berharganya bidak catur ini. Untuk mendapatkan 6 bidak sekaligus, kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Hong Yu tidak terlalu peduli, dan dia tidak memilih untuk melanjutkan kompetisi. Ketika jumlah undian meningkat, Hong Yu menyadari bahwa bantuan Xia Ruofei kepadanya terbatas, jadi tidak ada artinya untuk melanjutkan tes. Hong Yu berkata sambil tersenyum, "Adik laki-laki, mari kita bersaing di sini hari ini. Ada bidak catur di meja dan bangku ini, Anda dapat menyimpannya sebagai souvenir. Selain itu, Anda telah memenangkan 6 bidak catur bersama. Anda ingin sol jade sol inti sari atau inti cemara gigi naga. Pilih saja sendiri." Old Baiwen di samping tidak bisa menahan wajahnya berkedut ketika dia mendengar ini. Dia telah bermimpi memenangkan Hong Yu selama ini, dan hanya kali ini dia menang dengan bantuan Xia Ruofei. Namun, dibandingkan dengan memenangkan Soul Jade Essence Piece of Ruby, dia sebenarnya ingin mendapatkan kembali Tri-Core Piece miliknya. Salah satunya adalah untuk melemahkan lawan, dan yang lainnya adalah untuk memperkuat diri sendiri. Laosi lebih suka yang terakhir. Tapi apa yang dimakan Hong Yu tidak mudah untuk dimuntahkan. Bahkan jika dia kalah dari Lao Bai, dia masih kehilangan beberapa esensi giok jiwa. Inti dari pohon itu sangat berguna baginya, dan dia pasti ingin menyimpannya. Kuncinya adalah tambang jiwa giok ada di sini. Selama ada cukup waktu, esensi giok jiwa dapat lahir, tetapi inti pohon dimenangkan dari Lao Bai, jadi gunakan sedikit lebih sedikit. Kali ini Hong Yu dianggap sangat murah hati, memberi Xia Ruofei hak untuk memilih dengan bebas. Xia Ruofei memandang pohon cemara tua di belakangnya, dan kemudian ke Hong Yu, lalu merenung sejenak, dan berkata, "Junior berterima kasih kepada senior Hong Yu atas cintanya. Junior ini tahu bahwa kedua harta itu sangat berharga, dan tidak ada cara untuk itu. Satu lebih penting. Penghakiman, jadi jika memungkinkan, 6 buah akan menjadi 3 dari masing-masing jenis." Hong Yu tersenyum dan berkata, "Kamu sangat pintar. Kalau begitu, seperti yang kamu inginkan." Setelah berbicara, Hong Yu melambaikan tangannya, dan 6 buah muncul di depan Xia Ruofei. Catur merah semuanya terbuat dari inti pohon, yaitu benteng, kuda, dan meriam, dan catur hitam terbuat dari giok jiwa. Kereta, kuda, senjata, masing-masing bagian adalah ukuran roda gerindra. Sebenarnya, hal yang paling berharga dari bidak catur ini adalah bahannya, tetapi Ruby masih membuat esensi giok jiwa dan inti pohon menjadi bidak catur sesuai dengan kesepakatan, dan bobotnya cukup memadai, dan tidak ada jalan pintas sama sekali. Pohon cemara tua di sebelahnya sangat panas, dan tidak bisa tidak berkata, "Xia Xiaoxiong, itu, bisakah inti pohon itu ditransfer ke orang tua ini? Saya bisa menukarnya dengan catur esensi giok jiwa." Petik 2. Bai tua, jangan membuat ide buruk. Hong Yu memelototi Lao Bai dan berkata, "Jika adik laki-laki Xia menginginkan esens giok jiwa, mengapa tidak saya berikan saja padanya? Mengapa Anda mengambil inti pohon dari saya, dan berlari untuk menukar esensi giok jiwamu denganmu lagi?" Setelah selesai berbicara, Hong Yu segera berkata kepada Xia Ruofei, "Adik laki-laki, jangan tertipu. Oleh orang tua ini, inti pohon dan esensi giok jiwa, satu sangat bermanfaat bagi tubuh, dan yang lainnya untuk memelihara dan perkuat roh primordial. Tentu saja kamu tidak memiliki roh primordial sekarang, tetapi esensi giok jiwa memiliki efek nutrisi yang sangat jelas pada bayi primordial, dan kedua harta itu sangat diperlukan." Old Baigan tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki hanya berada di basis kultivasi Nas Chen Sol sekarang, di mana Anda dapat menggunakan begitu banyak inti pohon. Jumlah satu bidak catur sudah cukup baginya untuk menggunakan panggung out of body. Adik kecil Xia, saya tidak ingin mengganti kalian semua. Inti pohon, bagaimana kalau Anda memberi saya 1-2 potong? Saya tidak akan membiarkan Anda menderita. Saya akan menukar 3 esensi giok jiwa untuk Anda 2 inti pohon bagian-bagian." Begitu Hong Yu mendengarnya, dia berhenti, dan dia berteriak, "Tidak. Apa maksudmu, Lao Bai?
Inti pohonmu lebih berharga daripada esensi giok jiwaku. Apa yang langka itu berharga? Lao Bai berkata, sekarang saya harus mendapatkan kembali beberapa inti pohon, dan saya memiliki banyak esensi giok jiwa di sini, jadi nilai keduanya tidak bisa sama. Ternyata yang langka adalah yang paling mahal. Hong Yu menyentuh hidungnya dan berkata, kalau begitu aku tidak bisa menukarnya denganmu. Adik laki-laki, lelaki tua ini sangat ingin mendapatkan kembali inti dari pohon, bagaimana mungkin bidak catur di beberapa distrik cukup? Saya pikir, 1 untuk 2 hampir sama, dan Anda harus meninggalkan bidak inti untuk diri sendiri. Xia Ruofei secara alami tidak pandai berbicara saat ini. Faktanya, dia tidak pandai mengubah inti pohon ke Lao Bai. Bagaimanapun, itu diberikan kepadanya oleh Hong Yu. Meskipun ada kata pada saat itu, dia bisa memilih bidak catur apa yang dia inginkan, tetapi jika dia mengambil inti pohon dari Hong Yu dan menukarnya dengan Lao Bai dengan perbedaan harga yang memang agak tidak baik. Lagi pula, jika Lao Bai mendapatkan inti kembali, dia harus bisa memperkuat dirinya sendiri. Dengan trade-off ini, keuntungan Ruby akan berkurang beberapa poin. Tentu saja, Xia Ruofei tidak sepenuhnya memahami pertarungan antara keduanya, tetapi melalui percakapan mereka, dia kurang lebih bisa menebak ide umum. Jadi sekarang pilihan terbaik Xia Ruofei adalah tetap diam. Biarkan kedua bos berdebat sendiri, selama mereka mencapai konsensus, maka dia tidak akan memiliki pendapat. Lagi pula, bisakah Anda mendapatkan lebih banyak manfaat, bukan? Setelah mendengarkan kata-kata Hong Yu, Lao Bai tidak bisa menahan kerutan dan berpikir untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi menyakitkan, 1 untuk 2, 1 untuk 2. Adikku, aku ingin 2 inti pohon. Kamu simpan 1 untuk dirimu sendiri. Cukup bagimu untuk menggunakan panggung out of body, aku akan memberimu 4 buah Soul Jade. Hong Yu menunjukkan senyum puas dan berkata, tidak cukup hanya bertukar 2, dan... Hong Yu, jangan terlalu agresif. Lao Bai berkata dengan marah, ini adalah kesepakatan antara aku dan adik laki-lakiku, apa yang kamu mainkan? Hong Yu berkata dengan santai, tentu saja aku harus membantu adik laki-laki itu untuk memeriksanya. Aku tahu betapa jahatnya kau rubah tua. Jika aku tidak membantunya, ketika kamu menjualnya, dia mungkin masih membantu kamu menghitung uangnya. Saya akan membantu Anda menawar, apakah Anda punya pendapat? Kalimat terakhir, Hong Yu secara alami berkata kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei secara alami tahu apa yang harus dia lakukan saat ini, dan dia berkata dengan sangat patuh, junior benar-benar tidak mengerti apa-apa, semuanya terserah padamu, senior Hong Yu. Hong Yu menjentikkan jarinya dengan bangga, menatap Lao Bai dengan sikap demonstratif, dan berkata, apakah kamu mendengarku? Adik, laki-laki, dia mendengarkanku. Lao Bai juga sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa Hong Yu sedang membuat masalah di tengah, jelas tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kembali 2 inti pohon dengan lancar. Pasti ada beberapa tikungan dan belokan di tengah. Kondisi apa? Memikirkan hal ini, Lao Bai berkata dengan dingin, silakan, apa lagi yang ada? Bisakah kamu menyelesaikannya dalam 1 nafas kali ini? Payung inci-inci Hong Yu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kali ini adalah syarat terakhir. Anda tidak dapat mengubah inti pohon Brother Xia secara gratis.